Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tema hari, saudara, Tuhan menyertai. Saudara dikasih Tuhan, di zaman sekarang banyak orang mengukur kesuksesan dari apa yang dilihat oleh mata. Ada yang berkata, kalau punya uang banyak berarti sukses. Yang lain berkata, kalau memiliki jabatan tinggi berarti berhasil. Ada pula yang menganggap seseorang sukses jika memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, usaha besar, atau dikenal banyak orang, saudara. Namun Alkitab memberikan ukuran yang sangat berbeda. Menurut firman Tuhan, akar dari keberhasilan bukanlah kekayaan, bukan koneksi, bukan kecerdasan, bahkan bukan bakat yang luar biasa. Rahasia terbesar keberhasilan adalah penyertaan Tuhan. Saudara, di sini Yusuf adalah bukti nyata. Ketika ayat ini ditulis, Yusuf bukan sedang duduk di atas tahta Mesir. Ia belum menjadi penguasa. Ia bukan orang bebas. Ia adalah seorang budak di rumah Potifar. Secara manusia, hidup Yusuf tampak gagal. Ia dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipisahkan dari ayah yang sangat mengasihinya. Kehilangan kebebasan, kehilangan masa depan yang tampak cerah, saudara. Tetapi yang luar biasa, justru di titik itulah Alkitab menulis kalimat yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat ini sangat singkat, tetapi penuh kuasa. Kalimat ini mengubah cara kita memandang hidup, saudara. Dunia melihat Yusuf sebagai budak, tetapi Tuhan melihat Yusuf sebagai orang yang disertainya. Luar biasa. Saudara, seringkali kita berkata, kalau keadaan saya berubah, saya pasti berhasil. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, maka di keadaan apapun, Tuhan sanggup membawa kita kepada keberhasilan menurut rencananya. Luar biasa. Saudara, penyertaan Tuhan lebih berharga daripada kekayaan. Penyertaan Tuhan lebih kuat daripada jabatan. Penyertaan Tuhan lebih besar daripada kemampuan manusia, saudara. Karena Tuhan hadir, yang mustahil menjadi mungkin, saudara. Luar biasa. Saudara, mari kita memperhatikan kata pertama dalam ayat ini. Tetapi. Kata ini sangat indah, saudara. Sebelumnya Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan. Kita tahu dia dibenci saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, dibawa ke negeri asing. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Itu artinya, penderitaan bukanlah akhir cerita. Kesedihan bukanlah penutup kehidupan. Pengkhianatan manusia tidak pernah dapat membatalkan rencana Tuhan, saudara. Saudara, mungkin hari ini ada orang yang berkata, saya gagal, saya kehilangan pekerjaan, usaha saya bangkrut, keluarga saya berantakan, orang yang saya percaya justru melukai saya. Ingatlah Yusuf, walaupun manusia meninggalkannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat hadir. Kadang kita tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja, tetapi bukan berarti Tuhan diam. Dia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Luar biasa. Yang kedua, ayat ini tidak berkata
Tuhan mengubah keadaan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Ini sangat penting, saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Namun Tuhan kadang lebih dahulu memberikan penyertaannya daripada mengubah keadaan kita. Karena kalau Tuhan hadir, keadaan akhirnya akan berubah pada waktunya. Yusuf tetap budak, tetapi ia tidak sendirian, saudara. Yusuf belum bebas, tetapi Tuhan bersamanya. Yusuf belum menjabat, tetapi Tuhan berjalan bersamanya setiap hari, saudara. Inilah iman sejati, saudara. Luar biasa. Jadi iman bukan percaya ketika semuanya baik. Iman adalah percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita meskipun keadaan belum berubah. Luar biasa. Bayangkan seorang anak kecil berjalan menyeberangi jembatan gantung yang panjang. Ia tampak tenang. Mengapa? Karena ayahnya menggenggam tangannya. Jembatan itu tetap bergoyang. Angin tetap bertiup. Jurang tetap ada. Tetapi anak itu tidak takut. Bukan karena jembatannya kuat menurut penilaiannya, melainkan karena ia percaya kepada ayahnya, saudara. Luar biasa. Demikian pula hidup kita, saudara. Kadang badai tetap ada, masalah tetap ada, air mata tetap mengalir. Tetapi selama tangan Tuhan menggenggam hidup kita, kita tidak perlu takut. Karena penyertaan Tuhan lebih kuat daripada semua badai kehidupan. Luar biasa. Hamba Tuhan Charles Spurgeon pernah berkata, kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi hari yang paling sulit. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera tidak lahir dari keadaan yang nyaman, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, saudara. Luar biasa. Kesaksian nyata. Seorang hamba Tuhan pernah menceritakan bahwa pada awal pelayanannya, ia melayani di sebuah daerah yang sangat sederhana. Jemaat sedikit, penghasilan hampir tidak ada. Bahkan beberapa kali ia tidak tahu dari mana kebutuhan keluarganya akan dipenuhi. Namun ia terus berkata, kalau Tuhan menyuruh saya melayani di sini, Tuhan juga akan menyertai saya. Tahun demi tahun berlalu. Melalui penyertaan Tuhan, pelayanan itu bertumbuh. Banyak jiwa dimenangkan. Gereja berkembang. Dan banyak keluarga dipulihkan. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya, ia menjawab dengan rendah hati. Bukan karena saya hebat. Saya hanya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia berjalan bersamanya. Luar biasa. Kesaksian seperti ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati lahir dari penyertaan Tuhan, bukan semata-mata dari kemampuan manusia, saudara. Luar biasa. Saudara, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan seperti Yusuf? Yang pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan setiap hari, saudara. Penyertaan Tuhan dinikmati oleh orang yang mau berjalan bersamanya melalui doa, firman, dan ketaatan. Yang kedua, jangan menyerah saat keadaan sulit, saudara. Yusuf tidak berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun menjadi budak. Kesetiaan di masa kecil sering menjadi jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, tetaplah memiliki hati yang benar, saudara. Dunia mungkin melihat keadaan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Orang yang menjaga integritas akan dipakai Tuhan pada waktunya. Luar biasa. Saudara, dari ayat yang singkat ini,
kita belajar beberapa kebenaran penting. Yang pertama, penyertaan Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita, saudara. Yang ketiga, Tuhan sanggup mengubah tempat penderitaan menjadi tempat pembentukan. Yang keempat, orang yang disertai Tuhan tidak selalu langsung bebas dari masalah, tetapi ia tidak pernah berjalan sendirian. Luar biasa. Yang kelima, penyertaan Tuhan hari ini adalah jaminan bahwa ia sedang mempersiapkan masa depan yang penuh pengharapan sesuai dengan kehendaknya. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, rahasia kehidupan Yusuf bukanlah kecerdasan, kekuatan, atau kesempatan. Rahasianya hanya satu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Saudara, kalimat sederhana ini menjadi fondasi seluruh perjalanan hidup Yusuf. Penyertaan Tuhan membuat seorang budak menjadi pemimpin. Seorang yang ditolak menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Luar biasa. Saudara, mungkin hari ini keadaan kita belum berubah. Doa yang kita naikkan belum terjawab seperti yang kita harapkan. Jalan di depan masih nampak gelap. Namun jangan putus asa. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita memiliki alasan untuk tetap bertahan, saudara. Luar biasa. Ingatlah, kesuksesan menurut Tuhan selalu dimulai dengan penyertaannya, bukan dengan perubahan keadaan. Ketika Tuhan berjalan bersama kita, setiap langkah yang setia akan dipakainya untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Luar biasa. Saudara, penyertaan Tuhan bukan hanya memberikan penghiburan di tengah penderitaan. Penyertaan itu menghasilkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan Yusuf, saudara. Pertanyaannya, bagaimana penyertaan Tuhan itu mengubah pekerjaannya dan membuatnya berhasil, meskipun ia hanyalah seorang budak? Hal indah yang kedua, penyertaan Tuhan melahirkan keberhasilan yang nyata. Kejadian 39 ayat yang kedua B berkata, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bukan hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini firman Tuhan berkata, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yusuf menjadi berhasil karena ia berada di tempat yang nyaman, saudara. Di sini Yusuf masih seorang budak. Ia bekerja untuk orang lain. Ia jauh dari keluarganya. Secara manusia, tidak ada alasan untuk berkata bahwa hidupnya sedang berada di jalur kesuksesan. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda, saudara. Berbeda dari cara manusia. Ketika Tuhan menyertai seseorang, ia dapat membuat orang itu berhasil, bahkan di tempat yang dianggap paling kecil dan tidak diperhitungkan, saudara. Luar biasa. Dunia berkata, kalau ingin berhasil, carilah tempat yang paling enak. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan menyertaimu, dimanapun engkau ditempatkan, Dia sanggup membuat hidupmu berhasil. Luar biasa. Inilah kabar baik bagi setiap anak Tuhan, saudara, bahwa keberhasilan tidak bergantung pada lokasi kita, melainkan pada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Luar biasa. Ada beberapa hal penting di sini. Yang pertama,
Keberhasilan Yusuf dimulai dari kesetiaan dalam perkara kecil, saudara. Yusuf tidak langsung memimpin Mesir. Ia memulai dari pekerjaan seorang budak. Ini luar biasa. Mungkin setiap pagi, Yusuf harus membersihkan rumah Potifar, mengatur persediaan, melayani kebutuhan tuannya, dan mengerjakan berbagai tugas yang tidak terlihat oleh banyak orang. Tetapi Yusuf tidak bekerja dengan asal-asalan, saudara. Ia tidak berkata, "Untuk apa saya bekerja sungguh-sungguh? Saya hanya budak." Ia tidak berkata, "Saya diperlakukan tidak adil." Ia tetap memilih setia, saudara. Saudara, kesetiaan adalah pintu menuju kepercayaan. Dan kepercayaan adalah jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar. Luar biasa. Seringkali kita ingin langsung melihat mujizat besar. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menguji hati kita dalam perkara-perkara kecil, saudara. Yesus sendiri berkata, dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Di sini Yusuf membuktikan ayat ini jauh sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Luar biasa. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak membuat Yusuf malas, tetapi semakin rajin, saudara. Luar biasa. Ada orang yang berpikir, kalau Tuhan memberkati saya tidak perlu bekerja keras. Tetapi Yusuf menunjukkan hal yang sebaliknya, saudara. Penyertaan Tuhan justru membuatnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa. Tuhan memberkati usaha yang dilakukan dengan hati yang benar. Tuhan tidak memberkati kemalasan. Dari Yusuf kita belajar memahami bahwa bekerja juga merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan. Walaupun Potifar adalah tuannya secara jasmani, Yusuf sadar bahwa ia sedang melayani Tuhan, saudara. Karena itu ia mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Luar biasa. Saudara, ketika kita bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Luar biasa. Yang ketiga, keberhasilan sejati adalah ketika Tuhan sendiri yang membuat berhasil, saudara. Ayat ini berkata ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Kata berhasil di sini bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara. Di sini Yusuf tetap menghadapi pencobaan. Ia tetap mengalami fitnah. Ia tetap akan masuk penjara. Namun di setiap musim kehidupannya, Tuhan tetap bekerja, saudara. Saudara, keberhasilan menurut Alkitab bukan berarti hidup tanpa badai. Keberhasilan adalah tetap berada dalam kehendak Tuhan dan melihat tangannya bekerja di tengah badai. Luar biasa. Saudara, kadang Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi Tuhan memberikan hikmat untuk mengatasinya. Kadang Tuhan tidak memindahkan gunung, tetapi memberi kekuatan untuk mendakinya. Itulah keberhasilan yang berasal dari Tuhan, saudara. Luar biasa. Seperti seorang petani yang menanam 2 bibit pohon di tempat yang berbeda. Bibit yang pertama ditanam di tanah yang subur. Bibit kedua ditanam di tanah yang berbatu. Beberapa tahun kemudian, justru pohon yang tumbuh di tanah berbatu memiliki akar yang lebih kuat. Mengapa? Karena untuk memperoleh air, akarnya harus menembus batu-batu yang keras. Proses itu membuatnya kokoh dan tidak mudah tumbang saat badai datang. Luar biasa. Begitu juga dengan Yusuf, saudara. Rumah Potifar bukanlah tanah subur menurut pandangan manusia. Namun di tempat yang sulit itulah Tuhan sedang memperdalam akar iman, karakter, kesabaran, dan integritas Yusuf. Ketika saatnya tiba, ia untuk memimpin Mesir. Ia telah dibentuk menjadi pribadi yang matang, saudara. Luar biasa. Saudara,
Seringkali Tuhan memakai tempat yang paling sulit untuk mempersiapkan kita bagi tanggung jawab yang paling besar. Luar biasa. Hamba Tuhan Rick Warren pernah berkata, saudara, Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar membuat hidup kita nyaman. Perkataan ini selaras dengan kehidupan Yusuf, saudara. Sebelumnya Tuhan mengangkatnya ke istana. Tuhan terlebih dahulu membentuk hati, karakter, dan kesetiaannya di rumah Potifar. Luar biasa. Saudara, bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan ini? Yang pertama, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, saudara. Yang kedua, jangan mengeluh tentang tempat di mana Tuhan menempatkan kita hari ini. Yang ketiga, jagalah integritas, saudara. Jangan mencari jalan pintas yang melanggar firman Tuhan. Berkat yang berasal dari Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Luar biasa. Yang keempat, percayalah bahwa Tuhan sanggup membuat pekerjaan tangan kita berhasil pada waktunya. Luar biasa. Dari bagian ini kita belajar beberapa kebenaran yang penting, saudara. Yang pertama, penyertaan Tuhan menghasilkan keberhasilan yang nyata, bukan hanya perasaan yang tenang. Yang kedua, keberhasilan menurut Tuhan dimulai dari kesetiaan dan perkara kecil, saudara. Yang ketiga, integritas lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Yang keempat, tempat yang sulit seringkali menjadi tempat pembentukan karakter yang terbesar. Yang kelima, Tuhan sanggup membuat orang yang setia menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Luar biasa. Saudara, Yusuf berhasil bukan karena ia berada di tempat yang ideal. Ia berhasil karena Tuhan menyertainya dan ia memilih tetap setia. Ia tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya, tidak menyerah kepada keadaan, dan tidak bekerja dengan asal-asalan. Inilah pelajaran besar bagi kita, saudara. Keberhasilan sejati bukanlah ketika semua keadaan berpihak kepada kita, melainkan ketika kita tetap hidup benar, bekerja dengan setia, dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah, saudara. Luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin percaya, dan mendapatkan jawaban dari semua pergumulan. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hebat hari ini. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk ke dalam hatinya. Roh Kudus menjamahnya, menguatkan yang lemah, berikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan iman yang bertumbuh setiap hari. Percaya janji Tuhan, percaya anugerah Tuhan. Tuhan menjawab doa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup, dengan luar biasa. Hari ini, hari berkat, hari jawaban. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih, presiden, wakil presiden, para menteri, pimpinan pusat sampai daerah TNI, Polri, kepala daerah, dan bangsa-bangsa di dunia dengan luar biasa, menjaganya, memberkati, memulihkan, dan menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Saudara juga bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Valdian Johannes TV. Like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, ketahuilah, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya.